yang dari setiap mulut kepala singa itu keluar air. Yang itu sebenarnya jam. Jadi setiap berganti 1 jam, ya maka dia akan keluar dari jadi kalau 1 ya 1 mulut singa, begitu seterusnya sampai 12. Jadi kalau sekarang ini jam 12 umpamanya, maka akan keluar air dari 12 mulut singa. Itu teknologi muslimin ditanam di situ. Kemudian begitu muslimin kalah di Granada, maka itu dibongkar oleh orang-orang Spanyol non-muslim, dibongkar. Mereka penasaran, ingin tahu ini mesinnya bagaimana di bawah tanahnya. Begitu mereka bongkar, kemudian alat itu rusak. Kabarnya sampai hari ini belum bisa diperbaiki. Bayangkan tuh, ini katanya zaman canggih teknologi hari ini, ya kan, sampai hari ini itu belum bisa diperbaiki. Bagaimana sistem caranya keluar itu dari segala macam itu masih belum bisa diperbaiki. Jadi itu begitu luar biasanya, ya. Kisah Al-Hamra adalah kisah yang kalau dari sisi arsitektur bangunan sangat ajaib. Kita tahu hari ini untuk mendapatkan air dari bawah tanah, umpamanya itu dari bawah atau sungai di bawah, itu kan pasti menggunakan pompa, ya kan? Bayangkan Andalusia itu di bawah, Andalusia itu kan di atas di bukit, ada sungai kurang lebih turun ke bawah itu kurang lebih 100 meter kalau ditarik, ini 100 meter. Ada sungai disebut dengan Sungai Daro. Itu air 100 meter ditarik ke atas 100 meter itu ke bukit tanpa menggunakan mesin. Gimana caranya? Hari ini mesin biasa tidak mungkin mengangkat air setinggi itu. Dia perlu mesin yang tidak biasa. Zaman dulu muslimin tidak perlu menggunakan mesin untuk bisa mengangkat itu ke atas. Karena kan orang di atas ada tinggal ribuan orang dan perlu air. Ya, itu teknologi muslimin, subhanallah. Ya kan? Muslimin mengalirkan air berkilo-kilo menembus beberapa bukit, berkilo-kilo itu untuk sampai ke Qasrul Hamra, Istana Al-Hamra itu, dan itu adalah merupakan keahlian teknologi muslimin. Dan begitu seterusnya di berbagai bidang ilmu. Ya, di Istana Al-Hamra itu dulu para ilmuwan Islam ketika mau meletakkan di mana kursi raja. Jadi raja duduk di istananya itu duduk di kursi. Ketika datang, maka siapapun yang datang, kalau dia lawan, dia akan langsung punya rasa takut. Kalau dia kawan, maka sang raja terlihat sangat wibawa. Itu hanya untuk mengukur kursi raja diletakkan di posisi sebelah mana. Jadi ada ruangan kosong, jadi kursi raja diletakkan sebelah mana. Itu muslimin menggunakan hitungan matematika. Hitungan matematika dengan kajian psikologis hari ini itu muslimin dulu sudah menggunakan itu, kemudian di titik plek, titik itulah, disitulah diletakkannya. Siapapun yang masuk, maka dia akan punya rasa bahwa sang raja begitu wibawa. Ya, sehingga kalau dia musuh, maka dia tidak akan berani macam-macam. Kalau dia teman, dia kawan atau apa, atau relasinya, maka dia akan semakin menghormati sang raja, dan seterusnya. Baik, begitulah, dan di contohnya apalagi yang lain? Contohnya pokoknya di ilmu lingkungan hidup hari ini. Ilmu lingkungan hidup umpamanya. Itu muslimin dahulu itu Masya Allah. Di Cordoba dan di kota-kota Islam dahulu, di Andalusia, itu jalanannya terang seperti jalanan kita hari ini. Malah jalanan kita hari ini ada yang gelap, ya kan? Ada yang gelap, jalannya bolong-bolong, ya kan? Apalagi kalau musim hujan, Masya Allah. Andalusia itu tata kotanya luar biasa. Luar biasa. Ya, berkilo-kilo panjangnya itu tidak ada yang gelap. Jadi sepanjang itu. Jadi ini bayangkan, ini pembicaraan bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kita berpikir normal. Itu kita bicara tentang zaman itu. Bahkan ada pengawasan negara tentang kebersihan lingkungan umpamanya. Ya, hari ini kita ada yang kumuh sebagian lingkungan. Ini kebersihan lingkungan. Di sana bahkan ada kontrol dari negara. Kebersihan lingkungan, baik jalanannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, setiap rumah harus menjaga rumahnya masing-masing, dan seterusnya. Ada banyak yang berubah. Begitu tidak menggunakan pendekatan Islam, pasti banyak yang berubah. Ya, termasuk nanti umpamanya di membangun kota atau tata kota itu. Ya, membangun perumahan, rumah-rumah kita hari ini itu tidak
tidak menggunakan pola-pola yang diterapkan oleh muslimin ketika mereka membangun tata kotanya dahulu, atau membangun perumahan, atau membangun lingkungannya, atau membangun rumahnya. Nanti sebagian mungkin kita bahas di belakang. Karena muslimin itu wajib tahu jam waktu sholatnya, ya, maka dia atau waktu ibadahnya yang lain, maka muslimin itu akan sangat peduli dengan masalah waktu. Karena itulah musliminlah yang menemukan tentang jam, yang membuat jam. Muslimin sangat peduli dengan ilmu falak yang berhubungan dengan bintang, dengan bulan, dengan kita lihat ilmu falak, astronomi hari ini menyebutnya. Abbas bin Firnas yang dikenal sebagai manusia yang pertama terbang di muka bumi ini, manusia pertama yang iseng terbang itu Abbas bin Firnas. Itu kita kenali hanya sebagai seorang penerbang. Jadi pesawat hari ini itu ide dasarnya adalah Abbas bin Firnas. Jauh ratusan tahun sebelum Wright bersaudara yang disebut sebagai orang yang pertama kali terbang. Abbas bin Firnas itu mengkaji burung, jadi murni bahwa manusia terbang itu ide dasarnya adalah ingin seperti burung. Dari mana dikajinya? Dikajilah burung itu. Quran bicara tentang burung, dikaji dan seterusnya sampai kemudian dia ingin terbang. Terbang, dia loncat dari ketinggian dengan menggunakan alat yang dibuatnya. Penerbangan pertama gagal landingnya, kemudian nanti penerbangan yang kedua berhasil. Jadi tapi Abbas bin Firnas bukan hanya dikenali sebagai penerbang. Dia ilmuwan besar sampai dia mendapatkan sebutan gelar sebagai ahli hikmah di negeri Andalus. Itu sebutannya Abbas bin Firnas. Karena Abbas bin Firnas itu punya banyak sekali penemuan. Pulpen kita nulis pakai pulpen hari ini ya. Kita nggak pernah mengamati dulu. Tanyakan kepada kakek-kakek nenek kita, di mana dulu mereka nulis pakai celup. Ya, gitu kan, ada bambu kah dulu atau apakah ya, kemudian dicelupkan di tinta, ditulis, celup lagi, tulis lagi, celup, kan itu celup berapa kata habis, celup lagi, dan seterusnya. Kita sekarang nggak perlu celup karena satu pulpen begini ini panjang, terus nulis sepuasnya aja, nggak habis-habisnya, ya kan, nanti habis ganti lagi. Siapa yang menemukan itu? Siapa yang buat? Abbas bin Firnas. Kita tidak pernah mengamati itu sebagai, dan bahkan kita nggak tahu ya, kita pakai karena kita tidak tahu. Jadi teman-teman kalau megang pulpen, nanti teman-teman harus tahu bahwa itu karya ilmuwan besar Andalusia. Ada yang kalau kita hari ini ke planetarium, ya planetarium yang lebih canggih dari itu pernah dibuat oleh Abbas bin Firnas di rumahnya sendiri. Bayangkan, itu sangat lama. Jadi itu bukan barang baru. Jadi Abbas bin Firnas itu membuat kubah hari ini sebenarnya planetarium, membuat kubah. Kemudian begitu masuk ke kubah itu orang-orang akan belajar banyak. Jadi ada seperti persis kayak planetarium hari ini. Ya, nanti ada langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada awan, ada kilatan petir, dan ada suara gemuruhnya petir. Itu sudah dibuat oleh Abbas bin Firnas. Bayangkan, sejauh itulah muslimin dahulu sudah membuatnya. Ya, untuk apa? Untuk muslimin belajar. Saat itu untuk siapapun belajar tentang ilmu astronomi. Karena muslimin juga mengurusi karena masalah ilmu, maka muslimin sangat peduli dengan peralatan. Kan tadi peralatan, muslimin harus menemukan peralatan. Dulu kertas itu dibuat di kota Syatibah yang tadi saya bilang Imam Syatibi. Itu produksi kertas yang disebarkan itu kertas itu ke berbagai negeri. Begitu pula di berbagai bidang ilmu yang lain, apapun itu, ya. Pertanian di Andalusia itu dulu susah panen, dulu negerinya dipegang oleh orang nggak ngerti pertanian. Begitu muslimin masuk, muslimin banyak membawa ilmu pertanian yang diambil dari negeri Syam. Karena pemimpin-pemimpin Andalusia itu kan banyak di awal-awal itu banyak dari dinasti Bani Umayyah yang itu dulu tinggalnya di negeri Syam. Maka kemudian pertanian negeri Syam itu yang dibawa ke ilmunya ke Andalusia. Dan kemudian muslimin berhasil mengajari masyarakat dan memakmurkan para petaninya karena mereka panen berkali-kali dalam setahun, setelah sebelumnya belum tentu sekali dalam setahun ketika mereka panen.
Sampai hari ini, teman-teman kalau beli minyak zaitun, olive oil itu, ya perhatikan tuh, suka ada tulisannya produksi Spanyol, ya Spanyol. Kenapa? Karena sampai hari ini Spanyol sangat amat menjaga pohon-pohon zaitun, karena itu ternyata salah satu income ekonomi yang besar bagi negara Spanyol sampai hari ini. Ya, emangnya di Spanyol ada zaitun? Nggak ada. Zaitun itu dibawa dulu oleh para raja Muslim di Andalusia, dibawa dari negeri Syam. Ya, dan sampai hari ini bahkan dia menjadi salah satu income yang besar di negara Spanyol sampai hari ini. Begitu seterusnya, teman-teman dirahmati Allah. Kalau kita mau bicara tentang ilmu di berbagai bidang ilmu, ini cuma sekelumit begitu kecilnya apa yang saya sampaikan hari ini, dari 800 tahun muslimin ada di Andalusia. Bukan hanya itu ya, bahkan ini saya kasih contoh ini, ada contoh yang mungkin kita mungkin tidak menduga ya. Seni, olahraga itu masya Allah. Kita lihat ya dulu umpamanya hari ini kayak apa ya, apa namanya itu, kayak orang akrobat itu, akrobatik gitu ya, kayak sirkus itu ya, orang jalan di atas tali, jungkir balik, terbang sana sini, ya, gitu tonton itu. Itu ditulis dalam buku-buku tentang Andalusia bahwa itu dulu dilakukan oleh sebagian masyarakat Andalusia, masyarakat Muslim Andalusia. Ya, jadi itu mereka itu dulu bagian yang suka mereka lakukan, sampai di dalam syair-syair itu diungkapkan bahwa jadi bahasanya gini, itu manusia apa laba-laba, itu adalah burung berbentuk manusia, itu sampai begitu bahasanya, karena memang kemampuan berakrobatik itu. Oleh muslimin juga dulu dijaga, umpamanya kayak kebiasaan yang hari ini suka lihat apa tuh nama itu, matador itu. Matador itu orang bertarung dengan apa namanya, banteng itu, ya, dengan banteng itu. Tapi muslimin tetap menjaga syariatnya, karenanya tidak boleh sampai ada yang mencelakai dan seterusnya. Tapi muslimin artinya sampai hal seperti itu pun dilakukan oleh muslimin. Dan kalau kita lihat umpamanya gini, cikal bakalnya kendaraan, truk, bis hari ini tuh, ya, dulu orang di sejarah Andalus nyebutnya ajal. Ajal itu sebenarnya ini roda itu. Tapi nyebutnya orang-orang hari ini sebenarnya arobat. Arobat itu sebenarnya kayak gerobak cikal bakal itu. Tapi kalau dibaca di sejarah Andalus itu kita tahu dia bukan gerobak dorong buat ngangkut pasir itu, bukan. Karena ternyata itu seperti kendaraan, seperti mobil hari ini. Bahkan ada yang digunakan untuk mengangkut hal yang besar, berarti seperti truk hari ini. Ya, karena disebutkan bahwa pernah digunakan untuk mengangkut pohon yang besar sekali, yang diangkut dari sebuah tempat, itu harus ditarik dengan menggunakan 70, jadi menggunakan tenaga 70 binatang yang kuat-kuat. Artinya itu teknologinya. Bahkan lebih dari itu untuk mengangkut orang, yang persis kayak bis hari ini. Jadi sekelompok orang ada di dalamnya, ya mereka duduk di tempat kayak mobil hari ini. Kemudian dia bergerak. Ya, jadi itu sudah dilakukan oleh muslimin sejak zaman dahulu. Baik. Yaitu sebagian data. Bahkan ada yang unik-unik, ini juga kegemaran muslimin juga ya di antaranya. Di Andalus itu rumah-rumah apalagi istana raja. Rumah-rumah itu senang sekali piara burung dulu. Piara burung, jadi keindahan suara burung itu. Wallah alam, saya tidak tahu burungnya apa, tapi kalau dilihat terjemahan hari ini, itu ada burung disebutnya burung zarzur, atau burung kalau jamaknya zarazir. Zarzur itu kalau diterjemah hari ini itu jenis burung jalak, Pak. Burung jalak itu hari itu. Tapi saya tidak tahu, ini yang ahli pakar perburungan mungkin bisa memberikan masukan. Apa bisa burung jalak itu ngomong kayak burung beo? Karena di dalam literatur tentang sejarah Andalus, burung zarzur itu, atau tadi mungkin burung jalak, itu ternyata bisa ngomong seperti burung beo. Tapi bukan burung beo, karena beo mereka tahu juga.
Zarzur itu bisa dilatih untuk bicara, bahkan ini indahnya ya. Indahnya kita hari ini godain cuma mengajarkan kepada burung beo itu cuma ucapan selamat pagi, assalamualaikum, gitu ya ucapannya. Kadang-kadang nyaci maki orang, kadang-kadang maki-maki orang. Ini karena orang Arab senang dengan syair, burung beo itu diajari burung zarzur itu diajari bersyair, Contohnya umpamanya dalam kitab Nafhut Thib, ini buku tentang sejarah Andalus, itu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman Nasir ini pemimpin terbesar negeri Andalus. Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala itu beliau pernah suatu hari ingin melakukan fasdu. Teman-teman tahu fasdu ya? Kayak bekam itu, mengeluarkan darah itu dari badan untuk kesehatan. Ingin berfasdu itu. Begitu datang dokter yang ingin yang mengerti fasdu itu, begitu sudah dipegang tangannya sang khalifah ini, Abdurrahman An-Nasir, ingin difasdu, kemudian hinggaplah burung zarzur itu. Hinggap burung zarzur di situ, hinggap di atas sebuah bejana, hinggap di atasnya. Kemudian burung zarzur itu kemudian bersyair dia. Dia ada bunyinya, kayak burung beo tapi ada bunyinya. Ya, bunyinya begini bunyinya. Ayyuhal fasidu rifqan bi amiril mu'minina innama tafsidu irqan fihi mahyal alamina. Itu bunyinya. Ayyuhal fasidu rifqan, wahai Anda yang sedang dokter yang ingin melakukan fasdu, rifqan, berhati-hatilah. Ya, hati-hatilah bi amiril mu'minina, kepada amirul mu'minin, karena ini adalah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Innama tafsidu irqan, karena Anda akan memfasdu urat, ya, ini urat tubuhnya, irqan fihi mahyal alamina. Ini bukan sembarang urat nih, ini urat yang di situ ada kehidupan seluruh alam ini. Jadi maksudnya adalah karena dia pemimpin besar, manfaatnya untuk sekeliling, untuk negerinya, bahkan berbagai negeri luar biasa. Itu pesannya si burung itu. Sampai Abdurrahman An-Nasir juga loh, ini burung bisa ngomong, siapa yang ngajari, ya. Disebutkan nanti ternyata burung itu yang mengajari bicara ternyata istrinya Abdurrahman An-Nasir. Gitu ya. Jadi dulu orang-orang Andalus itu suka dengan burung, mereka punya piara burung di rumah masing-masing, di antaranya malah mereka mengajari burung zarzur itu untuk bicara itu. Walau alam itu burung apa, tapi kalau saya cek terjemahan itu zarzur, itu zarozir, itu ternyata semacam burung jalak, tapi apakah dia bisa bicara, saya nggak tahu. Baik, sedikit dirahmati Allah SWT. Sekarang jam berapa? 11. Okay. Ini sekali lagi ini adalah sekelumit data ya, sekelumit data yang saya hari ini ingin membawa data itu kepada kita hari ini yang hidup ketika melihat fakta data itu, kita berbeda zaman. Jauh sudah zamannya, ya kan? Bayangkan Andalus itu sudah tutup, Muslimin kalah di Andalus itu tahun 1492 Masehi atau tahun 897 Hijriah. Bayangkan ya, artinya sudah berapa ya? Sudah 6 abad. Sudah kurang lebih 6 abad yang lalu. Jadi ini kisah panjang, sudah kisah sangat lama. Tidak ketemu dengan kita. Tapi kita bisa ketemu dengan mereka. Bahkan kita dengan izin Allah bisa mengulangi kebesaran mereka. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah lakukan dan urutkan apa yang mereka lakukan. Harus begitu. Karena gini maksud saya. Lakukan itu artinya bahwa mereka melakukan apa sih kok sampai sehebat itu. Kemudian urutkan itu begini. Kalau tiba-tiba kita umpamanya kita heran, hari ini perasaan yang ahli matematika banyak, yang ahli ilmu falak banyak, ahli kedokteran banyak, segala macam. Bahkan tapi kemudian tidak seperti mereka hasilnya. Kenapa? Karena urutannya tidak sama dengan yang mereka lakukan. Ya, kita hanya belajar ilmunya tapi tidak belajar itu. Saya ingin menyampaikan arti kita ketemu dengan mereka, bahwa literatur yang mereka tinggalkan kita masih bisa bertemu di situ. Kita masih bisa membaca kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, para ilmuwan Andalusia,
bisa kita baca hari ini. Masih kita bisa baca hari ini, dan itu ilmu yang sangat manfaat. Bayangkan ilmu-ilmu yang masih terus hidup sampai hari ini. Ilmu apapun itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita bisa mengulangi, bahkan bisa mengulangi apa yang mereka lakukan dengan izin Allah SWT, tapi dengan syarat tadi. Syaratnya adalah kita lakukan apa yang mereka lakukan, kita urutkan apa yang mereka sesuai dengan urutannya juga mereka buat, dan seterusnya. Dan itu bukan hal yang jauh, karena hari ini kita bisa melihat bahwa kebangkitan muslimin adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa di stop oleh siapapun. Mungkin hanya bisa diperlambat oleh sebagian orang atau sebagian kelompok, tapi tidak bisa dimatikan. Muslimin itu ketika membuat karya pasti tidak pernah lepas inspirasinya, idenya diambil dari syariat Islam. Syariat Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Karena itulah maka kenapa muslimin hari ini tidak memiliki kemampuan itu? Jawabannya jelas. Itulah mengapa para ulama selalu mengatakan begini, apa penyebab kemunduran muslimin? Ada beberapa sebab. Nomor satu, jauh dari Quran dan Sunnah. Selalu itu kalimatnya. Jauh dari Quran dan Sunnah. Selalu itu kalimatnya. Mengapa? Karena ternyata salah satu manfaatnya, selain tentu adalah dia hudan lil muttaqin, Quran itu, juga ternyata inspirasi besar kehidupan kita. Ide-ide besar bisa kita bangun dari Quran dan Sunnah. Makanya senang sekali saya hari ini yang hadir di antara kita juga ada teman-teman dari tahfidz Quran, ya kan? Di mereka lah adanya harapan umat ini. Oke? Karena itulah yang dulu dilakukan oleh muslimin Andalus dulu. Mereka tidak sedang mengorek-ngorek ilmunya Romawi atau ilmunya Yunani. Enggak. Dari situlah mereka muslimin dahulu belajar. Dari situlah mereka mengawali dulu. Jadi saya tunjukkan sekarang di contoh aplikasi. Saya tunjukkan bagaimana syariat Islam, Qur'annya, hadisnya sebagai rujukannya, atau ilmunya, akidahnya, fikihnya, ilmu akhlaknya, bagaimana dia menjadi inspirasi untuk apa yang mereka lakukan di bidang apapun itu. Saya berikan contoh. Tadi saya bicara menyinggung tentang pertamanan, ilmu pertamanan, ilmu landscape hari ini. Ya, ilmu landscape hari ini tuh dan masih dipakai, ya kan, kalau kita lihat taman-taman kota, taman-taman di gedung-gedung, di rumah-rumah, dimanapun ya, itu kan ada ilmunya sendiri. Kita tahu itu ada ilmu sendiri. Masya Allah, saya bacakan ini kalimatnya peneliti, ini seorang yang tadi saya bilang nih, peneliti dari ini bahkan salah satu dosen di Amerika, namanya James Dickey tadi. Dia banyak meneliti kota-kota di Andalus, meneliti peninggalan peradaban Islam di kota-kota di Spanyol dan sekitarnya. Di salah satu tulisannya dia mengatakan, ya, lihat kalimatnya adalah bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dibandingkan hari ini. Nah, ini lihat kalimat James Dickey. Jadi bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dibandingkan hari ini. Nah, itu yang bicara ahli, ya, orang hari ini yang mengkaji masa lalu. Jadi itu kalau dibayang, subhanallah, muslimin ketika membangun taman, saya belum lama menyampaikan tentang ilmu pertamanan dalam peradaban Islam. Ketika muslimin bicara tentang taman tuh, Andalus salah satu contoh yang luar biasa karena negeri-negeri yang masya Allah subur juga, sehingga pertamanan itu istimewa sekali dan dikagumi. Ternyata dulu di tangan muslimin bumi ini lebih indah. Jadi hari ini itu tidak indah. Kalimat James Dickey, ya kan? Bahwa bumi hari ini tidak indah. Lebih indah ketika dulu di tangan muslimin. Kenapa? Karena keindahan itu syariat Islam. Apa kita lupa dengan hadis kita, hadis Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu syariat loh. Jadi keindahan itu syariat. Makanya kalau muslimin kok tidak indah, ya kan? Itu melanggar syariat gitu. Ya. Contoh di antara contoh keindahan adalah parfum. Parfum itu kan aroma.
yang membuat menjadi lebih indah hidup ini. Dan itu adalah syariat. Syariat. Ya. Parfum itu adalah syariat. Dan subhanallah, muslimin di Andalusia itu diantaranya meninggalkan ilmu parfum. Yang hari ini kita tahu, makanya jangan heran kalau ibu kota parfum di dunia ini ada di Perancis. Jangan heran. Tapi ingat, ilmu parfum itu, ya parfum itu, Eropa nggak pernah mandi, jadi nggak kenal parfum dia. Muslimin yang menjadi, itu syariat dalam Islam masalahnya. Bukankah buat kaum laki-laki kalau Jumatan ya kan ada sunnahnya untuk pakai ketika dia berangkat Jumatan. Ya begitu juga ketika dia berangkat ke masjid untuk sholat. Ya parfum ini bukan cuma hak laki-laki, perempuan juga ada hak untuk parfum. Hanya ada aturan syariat, ya. Jadi itu syariat di dalam agama kita. Kemudian lihat, Prancis ditinggali ilmu parfum itu berapa penghasilannya? Parfum itu, ya, berapa penghasilan parfum di dunia hari ini? Besar, besar sekali. Itu hanya sedikit dari syariat ini. Luar biasa itu. Nah, kembali tadi pada kalimat James Dickey tadi itu, bumi lebih indah ketika bicara tentang pertamanan. Teman-teman tahukah bahwa semua ini berawal, muslimin kenapa sampai sehebat itu? Karena semua berawal dari syariat ini. Tadi saya sudah bilang, parfum itu syariat ini, maka muslimin berupaya untuk menciptakan berbagai macam hal tentang parfum, aromanya, sampai mesin distilasi, mesin penyulingan, ya mesin penyulingan. Kan
kehidupan pribadi dan lingkungan. Ya, contoh lain. Umpamanya tentang masalah satrul aurah. Dalam bab fikih kita tahu ada namanya satrul aurah, yaitu menutup aurat, pakaian kita. Menutup aurat bukan cuma masalah pakaian, bukan cuma pakaian. Bukankah Rasul pernah menyampaikan tentang masalah minta izin kalau masuk rumah orang? Ya, minta izin, kan kalau kita masuk rumah orang harus minta izin dulu, ngucap salam dulu. Kenapa harus minta izin? Apa kalimatnya Rasul? Innama ju'ila listi'dzan min ajril basar. Minta izin itu disyariatkan karena masalah mata. Nih, mata, gara-gara mata kita ini maka izin itu harus ada. Apa artinya? Artinya adalah jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang rahasia, sesuatu yang pribadi di dalam rumah. Maka perlu izin, nggak asal masuk. Itu artinya bahwa sitrul aurah, menutupi aurat itu dalam syariat itu hal yang penting. Maka ketika contohnya arsitek ketika membangun rumah, umpamanya membangun ruang-ruang di rumahnya, atau membangun taman umpamanya, atau membangun apapun, itu dia akan memikirkan bagaimana tetap terjaga auratnya penghuni rumah ini. Itu arsitektur dalam Islam. Jadi arsitektur dalam Islam itu bukan hanya arsitektur, apapun ilmunya, itu mesti menimbang syariat ini. Ya, mesti menimbang syariat ini. Ya. Jadi karenanya itu Masya Allah akan mengubah. Dan teman-teman kalau belajar ilmu menggunakan sudut pandang syariat maka bisa akan berubah total. Saya kasih contoh berubah total. Dan lagi-lagi itu kalimatnya para arsitek handal ya kan, yang menyampaikan tentang hal tersebut. Lihat ya, ini contoh perubahan yang sangat nyata. Kalau ada rumah ya kan, lihat perumahan-perumahan kita hari ini umpamanya. Rumah-rumah yang biasanya di kota-kota besar, ada di kota-kota yang rumah ada tamannya, rumahnya mungkin nggak besar atau besar terserah, tapi ada tamannya. Di mana diletakkan taman biasanya? Diletakkannya di luar. Di dalam ada ya, di dalam ada itu kalau biasanya kalau tanahnya lumayan. Tapi kalau tidak, biasanya pasti diletakkan di luar. Betul ya? Diletakkan di luar. Kalau Anda baca dalam arsitektur Islam itu ternyata rumah-rumah itu sekecil apapun itu, saya bacakan kalimatnya James Dickey. Walau rumah-rumah itu kecil, tetap di dalamnya terdapat air mengalir, terdapat bunga-bunga, wewangian, pohon-pohon kecil dan tempat-tempat istirahat. Rumah sekecil apapun di Andalus itu, kata James Dickey, sekecil apapun rumah itu di dalamnya ada begitu. Jadi taman itu dulu dibuat oleh muslimin untuk kenikmatan penghuni rumah. Sehingga bisa dinikmati, menjadi tempat bercengkrama keluarga, menguatkan hubungan antar suami istri dan anak-anak. Itu tujuannya. Nah kalau taman ditaruh di luar, kan kita nggak mungkin nongkrong sesantai itu kan, namanya tempatnya di luar ya kan. Makanya itu karena begini kalimatnya, ini kalimatnya Dr. Muhammad Yahya Waziri. Beliau juga punya buku sangat bagus judulnya Al-Imarah Al-Islamiyah. Bangunan Islam, ya, karena beliau juga arsitek bangunan Islam. Beliau mengatakan bahwa karena muslimin itu tidak biasa bangga-banggaan, ya, tidak biasa membanggakan diri, bangga-banggaan di depan orang itu nggak biasa. Itu kalimat ditulis oleh Dr. Muhammad Yahya Waziri itu untuk menceritakan tentang taman-taman yang dibuat hari ini. Yang itu ditaruh di luar, yang menikmati orang lewat. Tapi orang rumah itu cuma sekian persen menikmatinya. Coba kalau dia diletakkan di dalam rumah. Seperti taman-taman yang ada di rumah-rumah di Andalus saat itu. Ya dulu di Cordoba saja itu ada ratusan ribu rumah di kota Cordoba. Jadi bayangkan kalau di kota itu, di rumah itu kemudian di dalamnya ada taman itu. Karena muslimin tidak biasa, cuma ingin menunjukkan rumah ini bagus loh tamannya taruh di luar. Ya, maka muslimin bicara tentang fungsi dan bicara lihat bangga-banggaan itu bicara akhlak. Muslimin tidak biasa dengan itu. Tujuan manfaatnya apa sih taman? Manfaatnya adalah untuk kita nikmati bersama di rumah, bersama keluarga kita. Di sini kita bercengkrama bersama, diskusi, bercanda bersama, berdialog bersama. Di sini kita kuatkan hubungan keluarga ini dan seterusnya. Ya, itu fungsinya muslim itu. Makanya
yang indah itu di bagian dalamnya. Lah rumah kita ini hari ini kadang-kadang indah bagian luarnya, ya kan? Yang menikmati orang lain, orang rumah malah tidak menikmati. Jadi kalau kita lihat di dalam, kalau kita masuk sebuah ilmu menggunakan panduan syariat itu bisa mengubah, ya bisa mengubah karakter ilmu yang ada hari ini, dan karena itu pun kita bisa lihat contohnya di Andalus contohnya. Baik, itu contoh ya teman-teman, bagaimana syariat muslimin selalu hadir dengan syariatnya. Saya juga sudah sering sampaikan bahwa ulama Islam dulu ketika menulis ilmu apapun itu yang di kepalanya adalah syariat. Mau matematika, mau apapun itu di kepalanya adalah syariat. Ya mau astronomi, mau tadi ilmu kedokteran, apapun itu semua adanya adalah di kepala mereka adalah syariat ini. Baik, saya kira cukup dari saya, dan terakhir saya ingin ini kalimat yang menarik ketika Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar dalam bukunya Suqutul Andalus Durusun wa Ibar, ya, tentang kejatuhan Andalus, Durusun wa Ibar, sebagai pelajaran. Ya. Beliau memberikan semangat pada kita semuanya. Ya, di antara kalimatnya beliau mengatakan harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja kerasnya? Ini kalimat beliau. Harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja kerasnya? Jazakumullah khair. Itu saya kira dari saya. Saya kembalikan ke Surabaya. Barakallahu fikum.